jadi acara ini sengaja saya adakan atau saya buat dalam rangka sekali lagi rangkaian tugas yang saya ikuti dalam BIMTEK yang di BIMTEK guru belajar atau guru pembelajar yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Alhamdulillah saya mengikuti angkatan kedua tanggal 9 sampai 13 Januari dan sudah lulus, artinya sudah ada sertifikatnya, tapi salah satu rangkaian yang harus saya lakukan adalah pengimbasan poser kepada teman sejawat minimal di sekolah masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi dalam hal ini saya tidak menggurui gitu ya, tapi saya akan menyampaikan apa yang sudah saya dapat. Ya, ini sambil diperhatikan Bapak Ibu, ini akan saya informasikan ya pengenalan asesmen nasional atau AN ya. Kita masa cari dirinya. Ya, kita Bapak Ibu ada sedikit kendala nih. Udah kebaca Bapak Ibu, ada share-nya? Materinya ada nggak? Pak Topik, ada Pak Topik? Pak Topik, tolong masuk dulu Pak sekedap Pak. Ya, bentar ya, saya share lagi. Ini Bapak Ibu tentang pengenalan asesmen nasional. Seperti apa atau apa yang dimaksud dengan asesmen nasional? Seperti kita tahu bahwa untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini sudah tidak ada lagi yang namanya ujian nasional. Tapi ini ini salah satunya kenapa saya mengadakan acara ini, karena kegiatan ini harus diikuti gitu ya, harus dilaksanakan. Salah satunya tugas harus saya lakukan setelah selesai mengikuti BIMTEK AKM gitu ya. Apa motivasi saya melakukan kegiatan ini selain tugas ya mungkin belajar bersama, kemudian untuk berbagi supaya Bapak Ibu kita semua semakin paham apa yang maksud dengan asesmen nasional. Nah, ini salah satu alur atau kegiatan. Nah, ini bagian yang ketiga Bapak Ibu. Jadi orientasi nomor 1, 2, 3 sudah saya lalui tanggal 9 sampai 13 Januari. Nah, sekarang salah tugas akhir saya adalah untuk pengimbasan Bapak Ibu sekalian. Perkembangan yang berkembang atau paradigma yang berkembang saat ini tentang, nah ini mungkin masih ada sebagian yang masih belum paham atau apa yang dimaksud dengan atau adanya salah persepsi tentang asesmen nasional.
Nah, yang pertama kebanyakan ketika ditanya belum tahu cara menyikapi hasil asesmen nasional, artinya seperti apa gitu ya. Nah, sehingga ketidaktahuan ini mengakibatkan kesalahan dalam praktek melakukan persiapan asesmen nasional, sehingga kadang-kadang orang tua, ini anak saya harus bimbel gitu ya, Pak, ada materi asesmen nasional di bimbel? Tidak ada, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kemudian ada persepsi yang ketiga atau ada anggapan saya belum tahu cara membaca hasil asesmen nasional. Nah, ini paradigma yang berkembang di sekitaran kita semua tentang asesmen nasional. Nah, apa saja asesmen nasional ini? Nah, ini asesmen nasional ada 4 yang harus dilaksanakan. Yang pertama tujuan, yang kedua instrumen pelaksanaan, dan yang keempat tindakan. Nah, apa tujuannya? Ini ada sebuah tanda tanya besar. Apa sih sebetulnya asesmen nasional? Kenapa UN ditiadakan dan muncul istilah asesmen nasional? Ya. Nah, tujuan asesmen nasional yang pertama adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi yang dinilai dari asesmen nasional ini bukan individu, bukan hasil belajar, tetapi mutu pendidikan di satuan sekolah atau di tingkatan sekolah masing-masing. Nah, yang kedua, asesmen nasional ini tujuannya tidak menentukan kelulusan. Jadi tidak muncul angka yang menentukan kalau anak ini tidak atau belum mengikuti asesmen nasional dinyatakan tidak lulus. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Nah, tujuan asesmen nasional ini pertama sebagai langkah penilaian tadi mutu untuk satuan pendidikan, yang kedua sebagai informasi hasil pembelajaran, kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan untuk mengevaluasi hasil belajar. Ini tujuan dari asesmen nasional. Nah, pesertanya siapa? Nah, pesertanya adalah semua siswa yang dalam hal ini nanti akan jadi sampel. Jadi siswa, guru, dan kepala sekolah. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi walaupun nanti pesertanya akan kita bahas lagi. Jadi kalau mendengar kata asesmen nasional jangan dikira bahwa cuma siswa. Jadi tidak, Bapak Ibu. Jadi kita, guru dan kepala sekolah juga harus mengikuti yang namanya asesmen nasional. Kemudian, nah ini diikuti hanya sebagian murid atau sebagai sampel. Nah, ini diperlukan informasi dari sampel yang mewakili populasi murid di setiap sekolah. Jadi tidak semua siswa, tapi hanya sampel. Untuk informasi terkini hanya 45 di tiap sekolah. Kemudian, nah, kelasnya kelas berapa saja? Dari SD-nya hanya kelas 5, SMP-nya kelas 8, SMA atau SMK-nya kelas 11. Nah, ini kenapa dipakai kelas ini? Nah, ini dimaksudkan agar murid dapat merasakan perbaikan. Kemudian apa saja sih yang kegiatan dalam asesmen nasional? Ada 2, yaitu yang pertama misalnya literasi dan numerasi. Nah, ini kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid. Jadi murid ini atau siswa harus mempunyai kedua kemampuan, yaitu literasi dan numerasi. Nah, ini perlu dikembangkan secara lintas mapel. Nah, ini jadi bukan hanya mapel tertentu, tapi ini harus melibatkan berbagai mapel. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Ya, berikutnya selain AKM ada yang disebut dengan survei karakter. Nah, ini adalah untuk memotret hasil belajar sosial emosional siswa. Jadi karakter yang diharapkan seperti apa gitu dari hasil belajar siswa. Kemudian ini sikap, nilai, keyakinan serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid. Nah, ini yang dimaksud dengan survei karakter. Jadi sikapnya seperti apa, nilainya, keyakinan, tapi ya mungkin untuk saat ini dalam kondisi pandemi kita agak sulit gitu ya
sulit untuk melaksanakan ini. Karena kalau nilai sikapnya seperti apa kita tidak tahu gitu kan. Anak belajar di rumah, kita di rumah juga gitu. Ya, ini karakter yang diharapkan dari ASN atau dari bukan ASN, dari AKM atau dari asesmen nasional ini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Nah, yang kedua, karakter yang diharapkan mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, kebinekaan global. Sehingga menjadi satu profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah yang diharapkan dari kegiatan asesmen nasional karakter yang harus muncul dari siswa. Nah, kemudian yang berikutnya dari asesmen nasional ini ada disebut dengan survei lingkungan belajar. Nah, ini apa yang disurvei, yaitu tentang mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran. Jadi seperti apa sekolah kita misalnya, fasilitasnya seperti apa, lingkungannya dan bagaimana. Nah, ini dilakukan melalui survei lingkungan belajar. Asesmen nasional hubungannya dengan kurikulum. Yang pertama, asesmen nasional ini mengukur kompetensi mendasar lintas mapel. Nah, yang kedua, mengukur kemampuan menggunakan dan mengevaluasi pengetahuan untuk merumuskan serta menyelesaikan masalah. Nah, yang ketiga, menggeser fokus dari keluasan pengetahuan menjadi kedalaman kompetensi dari kurikulum. Jadi kalau pada awal, kalau dulu kita bicara tentang UN yang difokuskan adalah pengetahuannya, nah sedangkan di asesmen nasional adalah bagaimana kompetensi dari peserta, peserta didik khususnya atau siswa. Nah, instrumennya apa saja dari asesmen nasional? Nah, ini ada 3 instrumen dalam asesmen nasional. Yang pertama AKM, yang kedua survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar. Nah, asesmen kompetensi minimal atau AKM ini ada 2, ada asesmen literasi membaca, asesmen literasi atau asesmen numerasi. Nah, asesmen literasi membaca yang diharapkan itu peserta didik yang pertama memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi. Kemudian di asesmen numerasi, peserta didik diharapkan dapat memahami, mengaplikasi dan bernalar. Ini terutama dalam bidang matematika atau berhitung. Ya. Nah, ini kemudian yang kedua adalah survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar. Ini 3 instrumen dalam asesmen nasional. Asesmen nasional dan ujian. Nah, asesmen atau upaya untuk mendapatkan data, informasi dari proses hasil belajar, sedangkan ujian adalah cara terbatas untuk mengukur kemampuan. Nah, ini bedanya, ya. Beda antara asesmen dan ujian. Kemudian dalam ada pengetahuan dan keterampilan, kemudian alat evaluasi untuk menilai berapa jauh pengetahuan sudah dikuasai dan keterampilan. Nah, sekarang kan kita lihat apa perbedaan asesmen nasional dengan UN. Dilihat dari tujuan pelaksanaan, asesmen nasional mengevaluasi mutu sistem satuan pendidikan, sedangkan UN mengevaluasi capaian hasil belajar individu. Jadi kalau UN itu ke siswanya khusus per individu, kalau ini untuk meningkatkan satuan mutu satuan pendidikan. Jenjangnya mulai dari SD sampai SMK, SMA, UN, SMP, kemudian SMA atau SMK. Level yang siswanya AN kelas 5, 8, dan 11, sedangkan UN adalah hanya di akhir jenjang pendidikan kelas 6, kelas 9, kelas 12. Nah, bentuknya atau subjeknya
Kalau AN itu berupa survei, kalau UN sensus. Bedanya kalau survei itu hanya sampel saja, sedangkan UN sensus itu seluruh. Itu perbedaannya. Kemudian modelnya. Model soal untuk AN ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, dan uraian. Sedangkan untuk UN hanya dua, PG dan isian. Kemudian sasaran penilaian. AN sasarannya adalah kompetensi literasi, numerasi, karakter, kemudian kualitas, dan iklim satuan pendidikan. Sedangkan UN sasarannya adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Itu perbedaan. Metode penilaian, nah ini teknologi yang digunakan gitu ya. Ada MSAT dan CBT, PBT. Itu perbedaannya. Nah, instrumennya. Asesmen nasional dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan menengah. Prestasi siswa atau murid yang dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan. Nah, misalnya untuk siswa ini mengikuti AKM, survei karakter, kemudian hasilnya berupa hasil belajar kognitif, hasil belajar sosial ekonomi, sosial emosional. Kemudian mengikuti juga siswa mengikuti survei lingkungan belajar. Nah, sedangkan guru dan kepala sekolah ini mengikuti kegiatan survei lingkungan belajar dan karakter. Hasilnya berupa karakteristik input dan proses pembelajaran. Jadi ini adalah instrumen dalam asesmen nasional. Jadi siswa, guru, kepala sekolah juga ikut, gitu. Walaupun nanti bentuknya pasti berbeda ya, bentuk materinya atau kompetensinya. Asesmen kompetensi minimum atau AKM. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di awal. Asesmen literasi membaca, ada memahami, menggunakan, kemudian mengevaluasi, merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi, siswa konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Nah, ini akan kita bahas terutama nanti kalau pada saat membuat soal akan nampak gitu. Nah, ini literasi membaca ada dua, kontennya teks informasi dan teks fiksi. Sedangkan numerasi ada 4, ada bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Nah, apa proses kognitifnya? Jadi satu, menemukan informasi. Jadi siswa bisa menemukan informasi baik itu dari teks informasi, teks fiksi. Kemudian kedua, interpretasi dan integrasi. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi. Nah, kalau di numerasi, proses kognitifnya siswa paham, kemudian bisa aplikasi tadi penerapan, kemudian menggunakan atau menalar. Gitu ya. Konteksnya, personal, itunya untuk sendiri, kemudian sosial budaya, secara umum, dan saintifik keilmuan. Ini hampir sama untuk konteksnya. Nah, bentuk soal tadi sudah dijelaskan, ada pilihan ganda. Pilihan ganda seperti biasa ya, misalkan ada soal pilihannya A, B, C, D. Nah, pilihan kompleks, pilihan ganda kompleks ini artinya jawabannya lebih dari satu, tidak ada yang menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, ini adalah bentuk soal dalam asesmen nasional. Nah, apa perbedaan AKM dengan survei karakter? AKM mengukur hasil kognitif melalui literasi membaca dan numerasi. Sedangkan survei karakter mengukur hasil belajar emosional pelajar Pancasila. Nah, ini ada yang 6 tadi, beriman, bertakwa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Nah, ini perbedaan AKM dengan survei karakter. Jadi kalau AKM yang diukur adalah hasil kognitif melalui literasi membaca dan menumerasi, sedangkan survei karakter mengukur hasil belajar emosional pelajar atau Pancasila. Sehingga nanti akan ada muncul pelajar yang Pancasila, itu yang seperti apa, yang punya karakter yang 6 ini. Apa itu minimum pada AKM? Nah, minimum yang disebut pada AKM adalah yang diukur konten yang bersifat esensial, berkelanjutan, lintas kelas atau jenjang. Jadi hanya konten-konten yang sangat penting. Gitu. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan.
sehingga sifatnya minimum, jadi tidak ada kisi-kisinya gitu ya. Instrumen survei karakter, survei lingkungan ini untuk murid dan guru tidak sama. Seperti tadi sudah katakan bahwa materi atau konten untuk guru dan siswa berbeda. Kemudian pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif responden. Pelaksanaannya kapan? Ini, nah awalnya seperti ini Bapak Ibu. Pelaksanaannya SMP, SMA, SMK akhir Maret 2021, SD, MI bulan Agustus 2021. Tapi ternyata seiring dengan dilaksanakan selama 2 hari, seiring dengan perkembangan kondisi situasi, nah, yang terkini ternyata AKM ini diundur. Yang tadinya bulan Maret, sekarang menjadi bulan September sampai Oktober 2021. Ini salah satu alasannya karena pandemi masih belum berakhir. Nah ini alokasi waktu asesmen. Kalau untuk SD ada 75 menit untuk survei karakternya. Kemudian literasi, survei karakter 20 menit. Numerasinya 75 menit. Survei lingkungan 20 menit. Itu untuk SD. Untuk SMP, literasinya ada 90 menit. Survei karakternya 30 menit. Numerasi 90 menit. Survei lingkungannya 30 menit. Nah ini alokasi waktu untuk asesmen SLB. Ini tidak akan kita bahas ya. Nah ini sosialisasinya sudah ya beberapa bulan yang lalu, bulan Oktober kalau tidak salah. Nah ini sesi AKM yang untuk SD ada 140 menit ya. Ada 3 sesi gitu ya. Nanti sesinya seperti apa? Nah ini sesi pembagian sesi untuk AKM. Untuk SMP sesi 1. Nah, ini. Jadi kalau yang kebagian sesi 1 jam 7 sampai 7.30, kemudian sesi 2 seperti ini dan seterusnya gitu ya. Nah, ini jadwal sementara. Nah, tindak lanjutnya seperti apa? Ya. Nah, bagaimana cara AKM memotret kemajuan proses belajar? Apakah asesmen nasional digunakan untuk meningkat sekolah di Indonesia? Jawabannya tentu tidak, gitu ya. Apakah ada nilai atau skor minimal dalam AKM? Jawabannya juga tidak ada. Apakah dapat diulang jika nilainya rendah? Tidak juga, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Apakah murid boleh mengetahui nilai AKM? Nah, ini kita akan melihat apa tindak lanjut sekolah terhadap hasil AKM. Nah, ini ada 6 tindak lanjut setelah melaksanakan AKM atau asesmen nasional. Nah ini tadi yang pertanyaan yang tadi. Nah, kalau UN ada lulus tidak lulus gitu ya, atau ada. Nah ini kalau AKM hanya 4 Bapak Ibu. Ada tingkat yang paling bawah intervensi khusus, yang kedua kemampuan dasar, yang ketiga cakap, keempat mahir. Nah ini adalah bentuk hasil laporan AKM. Jadi bukan lagi nilai, tapi misalnya sekolah ini misalnya intervensi khusus, perlu penanganan khusus. Kemudian yang kedua, sekolah ini berada di tingkat dasar, atau sekolah ini ada di tingkat cakap, ada di tingkat mahir gitu sih. Nah ini hasil dari AKM. Nah ini yang dimaksud tadi. Jadi perlu intervensi khusus apabila murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi secara eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Jadi ini yang paling rendah. Yang paling rendah, yang kemampuan dasar adalah murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks maupun membuat interpretasi sederhana. Nah, yang berikutnya, tingkatan berikutnya cakap. Murid mampu membuat interpretasi dari informasi eksplisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam satu teks. Gitu ya. Kemudian mahir, nah, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap refleksi. Nah, ini adalah kemampuan yang paling tinggi dalam
kompetensi literasi atau dalam AKM gitu. Nah ini dalam numerasi juga sama, hanya beda dari segi pengetahuannya. Kalau tadi khusus untuk teks membaca, ini untuk matematika gitu. Nah kemudian apa hasil atau investigasi hasil AKM? Misalnya yang paling bawah khusus, ini belum mampu menemukan mengambil informasi. Jadi anak dikasih permasalahan ada di sini, tapi ternyata anak tidak mampu menemukan dan mengambil informasi. Ini dalam keadaan khusus. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan dasar atau kemampuan dasar? Nah, ini anak sudah mampu menemukan dan mengambil informasi. Jadi anak sudah bisa, oh ini informasinya ini sudah minimal bisa. Ya. Kemudian yang cakap mampu membuat interpretasi dari informasi. Jadi anak sudah bisa, oh kalau ini seperti ini akan begini, gitu kan. Nah kemudian kalau mahir ini mampu mengintegrasikan, jadi membahas beberapa informasi disatukan. Nah, apa kelebihan dari AKM? Yang pertama, tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum. Jadi nanti tidak ada lagi di AKM itu pelajaran A, B, C, dan seterusnya. Kemudian keberhasilan AKM tidak melalui proses drilling soal-soal. Jadi Bapak Ibu bagi yang punya anak kelas 4, kelas 8, kelas 11, anak saya mau AKM nih harus ke bimbel, nggak usah gitu kan. Karena tidak ada drill soal-soal AKM. Kemudian keunikan konteks beragam materi kurikulum SMAPL, jadi sistem stimulusnya bentuk soalnya macam-macam gitu ya. Jadi sesuai dengan realita kehidupan. Kemudian berikutnya penguasaan terhadap dua kompetensi literasi dan numerasi. Nah ini yang paling utama. AKM dilaksanakan secara adaptif, kemudian tidak membedakan peminatan, yang terutama untuk yang SMK, SMA. Nah siswa dapat soal yang mengukur kompetensi yang sama, tidak ada kisi-kisi, ya, dilakukan agar sesuai dengan standar internasional seperti PISA. Nah ini kelebihan dari AKM. Apa dampak AKM? Yang pertama dapat memperbaiki budaya belajar. Jadi diharapkan seperti ini. Gitu. Artinya ketika kelas 4 atau kelas 5 di AKM, kelas 6-nya harus berubah. Ketika kelas 8 ada AKM, kelas 9-nya berubah. Gitu ya. Itu dampaknya. Meningkatkan proses belajar. Sama, ini juga, oh kelas 8 seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, berarti kelas 9 harus ada perubahan proses pembelajaran. Nah, tidak ada percepatan materi atau bimbingan intensif. Jadi Bapak Ibu jangan salah kaprah nanti, oh ini ada bimbel khusus AKM, tidak ada. Tidak ada mapel utama dan mapel pelengkap. Jadi tadi disebutkan lintas mapel. Tidak ada dikotomi antara mapel UN dan mapel non UN. Jadi semua lintas mapel sama. Perlu diingat Bapak Ibu sekalian, AN merupakan kebijakan baru. Itu yang pertama. 2, belum terlaksana. Yang tadinya kita akan melaksanakan bulan Maret ternyata diundur lagi gitu kan. Kemudian perlu diingat lagi, paparan ini hanya bersifat informasi sementara. Jadi jangan ada anggapan, oh kata Pak Dedi seperti ini, bukan. Ini hasil pelatihan seperti ini sementara. Sangat mungkin ada perubahan atau perkembangan seperti jadwal saja. Yang tadinya informasinya bulan Maret sekarang jadi mundur gitu. Nah, terpenting perlu Bapak Ibu ingat, kita berpositif thinking dan optimis, kemudian kita laksanakan sebaik dan semaksimal mungkin. Nah itu yang harapannya. Nah ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan durian berdaun sirih, pohon saga merambat. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Itu aja Bapak Ibu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.